Insya Allah sudah siap. Sebelum kita melakukan pengamatan dalam pembelajaran ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada bersama terkait pembelajaran kita di kelas pada pagi hari ini. Yang pertama, tadi kompetensi dasar apa yang akan dilanjutkan pada pembelajaran kita? Oke, baik Bu. Jadi untuk kompetensi dasar untuk materi PKN ada KD 32, yaitu menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Kemudian untuk materi bahasa Indonesia ada KD 39, menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam. Oke, ini ya Bu Sinta ya, sudah lengkap ya ini ya tadinya. Kemudian metode apa yang kira-kira nanti akan Ibu lakukan pada pembelajaran ini? Jadi untuk pertama nanti saya akan pakai mode PBL. Jadi mode PBL itu adalah problem based atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti di mana saya dan anak-anak saya akan mengarahkan anak-anak yang membantu anak-anak untuk menemukan masalah yang harus didiskusikan hari ini atau dipelajari anak-anak. Jadi di mode PBL ini nanti saya akan mengajak anak-anak untuk berpikir kritis, di mana mereka akan mencoba menemukan masalahnya dan menemukan solusi menjawab masalah yang dibutuhkan. Dan cara ini nanti akan bisa dicapai dengan salah satunya itu adalah diskusi. Diskusi ya, Bu Sinta ya. Kalau boleh tahu, apa sih alasan Ibu, apa yang melatar belakangi Ibu untuk memilih metode yang disebutkan tadi PBL dan Baik, jadi kalau sekarang ini kan pemerintah kita memang menggiatkan anak-anak ini supaya memiliki yang namanya critical thinking atau berpikir kritis, ya. Karena berdasarkan apa ya namanya banyak ternyata anak-anak kita ini gitu kan dia biasanya itu kalau belajar tuh hanya disuapi aja sama gurunya yang kasih materi, nanti dijelaskan lagi. Ketika giliran nanti diberi soal pun, menjawab soal pun nanti semuanya gurunya lagi yang harus menjelaskan lagi gitu. Jadi anak-anak ini betul-betul terlena dia. Jadi ini saya berusaha atau mencoba itu supaya anak-anak itu lepas dari kebiasaan itu. Memang bukan sekomen-komen langsung bisa, tapi kita biasakan gitu kan. Memang pasti banyak kekurangan di sana sini, tapi kita biasakan anak-anak kita ini supaya mulai berpikir kritis. Jadi dia nggak hanya menerima aja, tapi dia harus mulai anak-anak ini, oh ini toh ternyata yang jadi masalahnya, oh ini yang mau kita pelajari nih. Jadi melalui problem based learning tadi berpikir kritis, dia akan dapat di situ nyawanya. Jadi mereka akan berusaha, oh ini loh yang ternyata yang harus kita cari nih solusinya, ini caranya, ini oh ini di sini tadi udah ada di video itu, tadi udah ada di materi itu. Maksudnya anak-anak kita berikan materi-materi tapi kita biarkan mereka cari sendiri jawabannya. Iya, mengeksplor sendiri. Benar atau salahnya itu nanti belakangan. Yang penting kita usahakan anak-anak kita tuh untuk mandiri dia. Jangan terus-terusan kita suapin, nanti mereka nggak berkembang. keren sekali ya alasan Bu Sinta. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya. Kemudian sebagai sumber belajarnya nanti alat dan bahan apa yang sudah Ibu persiapkan? Oke, jadi nanti ya selain buku teks anak-anak, itu saya juga sudah menyiapkan LKPD. Jadi LKPD ini nanti lembar kerja, apa yang harus dikerjakan anak-anak, apa yang harus didiskusikan ada di situ. Kemudian selain materi yang ada di buku teks anak-anak, saya juga memberikan video nanti. Video itu sebagai memperkaya materi nanti ketika mereka diskusi. Kemudian selain video juga ada gambar-gambar nanti yang saya sajikan ke anak-anak. Lengkap ya Bu Sinta ya. Supaya lebih banyak sumber informasinya, Iya, jadi lebih gampang nanti juga bisa jadi mengakomodir nih pembelajaran berdiferensiasi. ya, mudah-mudahan. Kan ada anak yang dia secara audio, secara ya, visual dan benar secara sekali. ya. Oke. Menurut Bu Sinta, materi apa ini yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan Bu Sinta ini? Dari materi yang belajar Iya. Kalau menurut saya nanti yang akan sulit ini yang agak sulit ya, itu adalah materi bahasa Indonesia. Karena di sini anak-anak itu diminta untuk menentukan karakter, tokoh utama dan tokoh tambahan. Menurut perkiraan saya sepertinya anak-anak akan agak sulit menentukan karakter karena sebelumnya ini
sudah membahas tentang sepanjang pembelajaran sebelumnya pada materi sebelumnya, memang anak-anak masih agak kesulitan, tapi ya memang seperti itu, nggak mungkin anak-anak sekali belajar langsung bisa gitu kan, ya mungkin ya memang ada beberapa materi yang harus kita dalami lagi supaya anak-anak bisa lebih memahami. Oke, kemudian setelah melakukan pembelajaran ini, Bu Sinta, kompetensi apa yang kira-kira Bu Sinta harapkan nih bisa dimiliki oleh seseorang? Yang pertama, karena namanya saja tadi sudah saya pakai PBL, jadi saya harapkan anak-anak punya kemampuan berpikir kritis. Ya, jadi memang saya mau membiasakan anak-anak berpikir kritis. Ya walaupun mungkin belum 100% terlaksana dengan baik, tapi setidaknya kita sudah mulai mengarahkan anak-anak untuk memulai kemampuan berpikir kritis. Kemudian juga otomatis anak-anak jadi lebih mandiri. Nggak apa itu sedikit-sedikit anak Miss, ini kan Miss, ini betul kayak gini Miss. Nah, seperti itu ya. Membiasakan mereka untuk mandiri. Mereka tahu apapun itu nanti benar atau salah itu jawabannya. Yang penting itu adalah hasil dari kemandirian mereka. Kemudian selain itu juga nanti saya mengharapkan mereka mempunyai kompetensi sosial yang baik. Kenapa? Karena dalam diskusi kelompok mereka harus berdiskusi. Antara kita bilanglah yang pintar dengan teman-temannya yang kurang pintar itu tergabung dalam satu kelompok. Jadi saya harap mereka bisa saling bekerja sama. Apalagi kalau ada yang pintar itu bisa jadi tutor sebaya bagi teman-temannya yang kita bilanglah kurang tanggap dalam pembelajaran. Jadi saling membantu seperti itu. Jadi kemampuan sosial ini yang memang juga itu harus ditumbuhkan. Cukup ya. Kita cukup saya rasa untuk percakapan praobservasi kita mungkin hanya seperti ini. Nanti kita lanjut dengan pelaksanaan pembelajaran kita di kelas ya Miss ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu Lili. Selamat pagi. Iya, pagi Ibu. Oke. Selamat pagi anak-anak Miss. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Miss lihat hari ini kita kayaknya ada beberapa orang yang nggak datang ya. Siapa dia Kak? Ya. Bisma. Empat orang yang nggak datang ya. Ada kabarnya? Bisma sakit ya. Oke, siapa? Siola semalam juga udah ini berarti masih sakit ya. Oke, berarti yang dua nggak ada kabarnya. Oke, baiklah anak-anak Miss. Depo, ayo kamu persiapkan dulu Nak. Berdiri, bersiap, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semuanya anak-anak Miss. Dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Depo sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Miss mau kalian semua menerapkan yang namanya teknik stop. Apa itu teknik stop, Miss? Teknik stop itu artinya kalian akan mendengarkan lagu. Nanti Miss putarkan lagunya. Kemudian nanti posisinya bagaimana? Kalian duduk yang nyaman. Duduk yang nyaman bagaimana? Bersandar di kursinya masing-masing dan tangan diletakkan di atas paha. Ayo coba semuanya. Coba duduknya bersandar semua. Duduk yang bersandar. Yang posisinya rileks, yang nyaman duduknya dan tangannya letakkan di kedua paha. Oke? Sudah? Kemudian nanti kalian akan diminta untuk menutup mata. Setelah menutup mata, sambil kalian menutup mata, nanti kalian dengarkan musik, kalian akan mengambil nafas. Ya, mengambil nafas yang dalam. Lalu keluarkan, ya. Ambil nafas lagi. Keluarkan. Dan saat nanti kalian mengambil nafas, sambil mengambil nafas, sambil dengarkan musiknya, pikiran diusahakan untuk rileks. Konsentrasi kepada musiknya dan kemudian rasakan udara yang masuk ke dalam paru-paru, kemudian ketika udaranya keluar dirasakan semuanya ya. Jadi supaya kalian fokus, tenang dan juga konsentrasi biar semuanya rileks. Jadi pada saat memulai belajar nanti kalian semuanya benar-benar udah fokus semuanya ke pelajaran kita pada pagi hari ini. Bisa anak-anak Miss? Bisa. Oke. Ya. Oke. Tangan letakkan semuanya
aba-aba 1, 2, 3 kalian mulai menutup mata dan ambil nafas, keluarkan sesuai dengan aba-aba Miss ya. Oke. Oke, ini ya musiknya. Oke, anak-anak semuanya coba semuanya menutup mata. Ya, matanya ditutup semua. Oke. Ambil nafas. Keluarkan. Oke, resapi ya, ketenangan ini. Lagi ambil nafas. Keluarkan. Ya. Lagi ambil nafas. Keluarkan. Rasakan ketenangan. Rasakan ketenangan saat kalian mengambil nafas. Udara masuk ke dalam paru-paru. Kemudian saat udara dikeluarkan, melengkung mengempis. Ayo ambil nafas. Keluarkan. Relax, santai. Fokus semuanya. Ambil nafas. Keluarkan. Lupakan semua permasalahan. Lupakan semua kesedihan. Konsentrasi semuanya. Mendengarkan suara musik bersatu dengan suara alam. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Oke, sedikit lagi ya. Tarik nafas. Keluarkan. Sekali lagi terakhir. Tarik nafas yang dalam. Keluarkan. Oke, sekarang perlahan-lahan dibuka kembali matanya, anak-anak Miss. Merasa rileks? Sudah merasa tenang? Ya, seolah-olah kita berada di pinggir sungai, mendengarkan suara apa tadi? Ada suara burung, ya kan? Ada suara air, suara alam yang menenangkan. Jadi apa intinya? Ini buat kegiatan ini sebelum kalian memulai pembelajaran itu untuk menenangkan hati dan pikiran kalian. Jadi kalau tadi ada yang pergi dari rumah minta uang jajan sama mama, terus dimarahin sama mama, nggak ada duit mama hari ini, nggak ada duit ke sekolah sana. Sepanjang jalan kesal, kemudian dengan kita melatih teknik stop ini tadi, kalian bisa mengendalikan emosi, mengendalikan pikiran, sehingga perasaan-perasaan negatif tadi yang ada di pikiran kalian itu bisa kalian kesampingkan, kalian bisa merasa lebih tenang, emosinya lebih stabil, sehingga pada saat belajar nanti kalian bisa belajar dengan optimal, menerima pembelajaran yang diberikan. Oke anak-anak Miss, yuk kita lanjut ke kegiatan kita yang selanjutnya. Semangat semuanya? Nah, sebelum kita belajar supaya semuanya semakin siap, semakin semangat, nggak ada lagi yang ngantuk-ngantuk, kita mau main dulu. Main apa? Main kata kunci Miss minta. Masih ingat? Kalau Miss bilang Miss minta, berarti kalian lakukan perintahnya, ya kan? Tapi kalau Miss nggak mengatakan ada kata-kata Miss minta, jangan dilakukan. Nah, ini untuk melatih konsentrasi kalian ya. Oke, kita mulai ya. Ayo, Miss minta semuanya berdiri. Sip. Miss minta angkat tangan kanannya. Oke. Turunkan tangan kanannya. Nah, ayo, konsentrasi. Miss minta angkat tangan
Betul-betul ini? Gak ada yang kasih tepuk tangan? Oke, berarti semuanya sudah konsentrasi. Ya, kalau gitu silahkan duduk semuanya. Nggak mau duduk juga? Kenapa nggak mau duduk kita? Oh, nggak disuruh Miss? Nggak di apa? Nggak ada kata? Bisa. Oke, yuk kasih tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Nggak ada yang mau tepuk tangan? Oke, Miss minta ya semuanya duduk. Ayo silakan duduk semuanya. Silakan duduk semuanya. Nggak mau duduk Les? Mau berdiri Les ya? Oke, kalau gitu silakan semuanya duduk. Miss minta silakan semuanya duduk. Oke, yuk silakan duduk. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, dari materi kita hari ini, Miss mau mengingat dulu. Masih ingat nggak kalian? Melihat kalian masih ingat nggak? Materi kita minggu yang lalu untuk pelajaran IPS tentang apa ya? Tentang apa Galang? Oke, bagus Galang masih ingat ASEAN. Oke, ASEAN itu organisasi apa ya? Ada yang bisa kasih tahu nggak? Organisasi apa ASEAN? Negara-negara di mana ya? Di mana? Di Asia Tenggara. Oke, bagus. Nah, lalu pendiri ASEAN siapa-siapa aja negaranya? Masih ingat nggak? Indonesia. Apa lagi? Singapura, Filipina, Malaysia. Oke, jadi ada 5 ya negara pendiri ASEAN. Oke, berarti Mas ASEAN-nya masih ingat. Minggu lalu materi bahasa Indonesia kita ide Bapak ada teks fiksi. Oke, bagus Galang. Oke, teks fiksi itu apa? Masih ada yang ingat? Cerita apa? Oh, cerita hewan. Cerita hewan itu maksudnya apa? Tidak? Nah, dibuat siapa itu? Iya, dibuat oleh penulis. Oke, berarti anak-anak Miss masih ingat semuanya. Nah, untuk hari ini materi teks kita adalah tentang modernisasi. Jadi kita masuk materi baru ya tentang modernisasi. Sedangkan untuk materi bahasa Indonesia kita adalah sifat atau karakter pada teks fiksi. Ya. Lalu tujuan pembelajaran kita hari ini apa Miss? Apa sih tujuan kita belajar materi ini hari ini Miss? Ayo perhatikan dulu semuanya. Ke papan tulis ya. Nah, jadi ini pelajaran kita hari ini ya. Tema 9, menjelajah angkasa luar. Subtema 1, keteraturan yang menunjukkan pembelajaran 4. Oke, kita lihat. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita. Nah, yang pertama, melalui model PBL dan pendekatan saintifik, siswa mampu menganalisis perbedaan cara hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Dan lalu yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu menyajikan hasil analisis tentang perbedaan cara hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Jadi di nomor 1 kalian analisis, nomor 2 nanti kalian sajikan hasilnya ya. Lalu yang ketiga, melalui membaca teks, siswa mampu menganalisis karakter, tokoh utama dan tokoh tambahan pada teks fiksi. Lalu, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu menyajikan hasil analisis karakter tokoh utama dan tokoh tambahan pada teks fiksi dengan ini ya tujuan pembelajaran kita hari ini ya sesuai dengan materinya modernisasi dan karakter pada tokoh utama dan tokoh tambahan. Yuk kita lihat selanjutnya. Nah, ini ada teks. Semuanya nampak teks ini? Jelas bisa dibaca. Oke, nah semua yang di belakang nampak? Depo nampak? Oke, Cinta bisa? Oke, Miss kasih waktu 5 menit. Coba kalian baca sebentar teks ini. Ya, yuk silakan dibaca dulu.
Beni dan Ayah. Oke, siapa yang bisa kasih tahu Miss kenapa Beni dan Ayahnya? Apakah Beni sedang sakit perut? Oh, bukan. Ayo, siapa yang bisa kasih tahu Miss? Kenapa? Oh ya, Cinta. Kenapa Cinta? Beni kenapa? Beni membantu ayah untuk merapikan barang-barang. Oke, Beni membantu ayah untuk merapikan barang-barang di gudang. Yang lain, coba siapa lagi yang bisa kasih tahu Miss isi teks ini? Ayo, tentang apa lagi nih? Tentang mesin tik. Kenapa mesin tik nyala? Ya, bagus, memang benar tentang mesin tik. Mesin tiknya kenapa? Kenapa Mahira? Iya benar. Mesin tik sudah jarang dipakai. Jadi di sini ada nggak? Ayahnya bilang ya mesin tik itu dulu dipakai. Ada? Iya, dulu mesin tik itu dipakai untuk apa? Iya, untuk memetik. Kalau sekarang? Orang masih pakai mesin tik? Jadi sekarang orang kalau mau mengetik orang pakai apa? Pakai komputer atau pakai laptop seperti punya ya kan? Nah, di dalam cerita ini ada berapa tokoh? Ada berapa tokoh dalam cerita ini? Dua. Oke, siapa aja? Beni dan Ayah. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang Miss akan memperlihatkan gambar ya. Oke, nah ini ada gambar. Ayo, ada berapa gambar nih? Tiga. Berapa ada? 8. Oke, yang pertama ini gambar orang lagi ngapain? Membaca. Oke, kalau yang kedua? Oh, sama-sama membaca. Oke, ada perbedaannya nggak? Gambar yang pertama dan yang kedua? Ya, oke, siapa yang bisa kasih tahu? Oke, nanti dulu. Gambar yang pertama? Oh, pakai kebal. Oke, kalau gambar yang kedua? Pakai mesin. Oke, nah ayo kita lihat gambar yang ketiga dan gambar yang keempat. Jadi gambar apa nih? Gambar apa nih? Mesin tik. Nah, ini tadi yang kita baca di gambar mesin tik kan? Yang dulu dipakai orang untuk memetik. Kalau yang ini gambar apa? Laptop. Sekarang ini yang dipakai orang untuk memetik. Itu laptop ada benda-bendanya tuh yang selalu dipakai tiap hari di dalam kelas, ya kan? Nah, lalu yang ini gambar apa? Ada yang tahu nggak? Gosokan. Bedanya gosokan yang ini dengan yang ini apa? Yang pertama pakai listrik, yang pakai bara. Oh, pakai bara. Kalau yang ini? Pakai listrik. Bara itu apa sih? Arab. Oke, bagus. Ada nggak yang masih pakai gosokan ini di rumah? Ada. Rata-rata semuanya pakai gosokan yang ini ya kan? Oke. Nah, kalau yang ini apa? Apa nih? Telepon. Yang ini? HP. Bedanya yang ini dengan yang ini apa? Apa Mahira? Iya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan dong. Nggak bisa kita bawa kemana-mana. Kalau gambar yang kedua, bisa nggak kita bawa kemana-mana? Bisa. Tinggal masukkan kan? Langsung bisa dibawa kemana-mana. Nah, oke, coba. Jadi dari gambar-gambar yang udah Miss tampilkan ini, ada nggak perbedaannya? Ada perbedaan nggak? Perbedaan dalam apa? Perbedaan dalam apa Ismi? Oh, perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang. Setuju nggak kalian dengan jawaban Ismi? Iya, perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang. Jadi menurut kalian, zaman dulu dengan zaman sekarang sama atau tidak? Tidak sama. Menurut kalian ya, berbeda. Berarti berbeda antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Nah, anak-anak ini, itulah yang mau kita diskusikan hari ini. Ya, bedanya cara hidup zaman dulu dengan cara hidup zaman sekarang. Oke? Nah, sekarang ini Miss mau bagikan kalian pakai di kita ya. Satu. Oke. Iya, sama-sama mengira. Oke. Ya. Yang ini kelompoknya lebih enak ya. Oke. Makasih. Nah, semua anak-anak Miss sudah dapat LKPD 1? Sudah. Nah, oke. Kalau sudah dapat LKPD 1, coba
LKPD satunya diperlihatkan sama teman-teman kelompoknya ya, sama-sama dilihat ya. LKPD 1 itu isinya tentang apa, kalian harus ngapain atau mau ngapain, supaya duduknya agak dekat sedikit nanti nah biar semuanya bisa dapat. Iya. Kelompok Mahira tadi Mahira udah bilang gini, oh berarti nampaknya Mahira udah paham ya, dalam kelompoknya udah paham isi LKPD 1. Nah sekarang ini Miss akan bandingkan LKPD 2-nya ya. Oke, ini kembali dilihat-lihat lagi ya. Dilihat kira-kira ini mau ngapain ya di LKPD 2 ini? Apa ya yang mau dibahas di sini? Ya. Oke. Oke. Nah, yuk dilihat lagi LKPD 2-nya. Oke, dilihat dulu, dibaca dulu. Kira-kira di LKPD 2 itu nanti apa yang mau atau apa yang harus kalian kerjakan ya. Pengalaman kalian dalam menjawab LKPD 1. Nah, kira-kira bisa nggak menyelesaikan LKPD 1-nya 15 menit? Bisa ya? Yakin? Kalau lain bisa nggak? 15 menit? Bisa? Oke, baik. Kalau begitu silakan berdiskusi untuk mengerjakan LKPD 1 ya, 15 menit. Oke. Iya, dibuat nama kelompoknya ya. Buat nama kelompoknya dan tuliskan nama-nama anggota kelompoknya. Oke, yuk silakan. Ya, boleh dikerjakan langsung di LKPD-nya atau kalau mau ditulis juga tidak ada masalah. Ayo, silakan. Silahkan, nama kelompoknya apa? Seperti nama hewan boleh, nama pahlawan boleh, nama negara boleh. Sumbernya dari apa? Sekarang dari mana? Ya. Oke. Ada 5. Bepergian ke tempat yang jauh. Tadi Miss bilang kalau si Najwa punya sepupu di Amerika. Bagaimana? Cara dia lama, cara dia tradisional bagaimana? Kalau yang modern bagaimana? Oke, kelompok Nazrul tadi udah selesai ya. Kelompok Atta juga udah mau selesai. Kelompok Deva sudah? Oke, bagus. Oke, kelompok Dewa bagaimana? Oke, tinggal lagi udah mau selesai juga udah nomor 5 ya. Kelompok Galang sudah? Oh, ya terserah. Boleh nama kelompok binatang, Oke, anak-anak Mi, sudah selesai semua mengerjakan LKPD 1? Sudah? Oke. Nah, yuk sekarang LKPD 1-nya letakkan dulu, coba diambil LKPD 2-nya. Ayo, pilih LKPD 2-nya. Oke. Nah, untuk menjawab LKPD 2, ya, kalian bisa lihat di buku kita. Ya. Oke, halaman halaman 117 ya, halaman 117. Di situ bisa kalian lihat, bisa kalian baca untuk membantu menjawab LKPD 2. Nah, sekaligus juga untuk membantu menjawab LKPD 2 nanti diputarkan video. Sekarang kita lihat dulu pas tulis. Nah, ini LKPD 2. Nah, kalian diminta untuk membaca teks fiksi, judulnya Kisah Dua Sahabat dan Jangan Mengeluh. Ada berapa teksnya? Ada 2. Lalu, kalian diminta menentukan tokoh utama dan tokoh tambahan pada teks fiksi tersebut. Nah, lalu kalian diminta menentukan karakter atau sifat tokoh utama dan tokoh tambahan. Di masing-masing cerita
Di cerita yang pertama kita dua sahabat, ada satu tokoh utama, ada satu tokoh tambahan. Kalian tentukan yang mana tokoh utama, yang mana tokoh tambahan, lalu tentukan sifatnya masing-masing. Begitu juga untuk cerita yang kedua, jangan mengeluh. Oke, sampai sini ada Miss paham? Paham semuanya? Oke, yuk sekarang kita lihat lagi. Oke, ini ya tadi ya, kita dua sahabat. Nah ini dia, kemudian yang satu lagi, jangan mengeluh. Di LKPD-nya juga sudah ada dicantumkan ya. Oke, nah untuk menambah pemahaman kalian menjawab LKPD 2, ayo silahkan kita lihat video berikut ini ya. Halo sobat belajar semua, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat selalu ya, dan bersemangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, video yang akan kita bahas adalah tokoh dalam cerita fiksi. Selamat belajar dan terus semangat. Cerita fiksi merupakan cerita yang berasal dari imajinasi penulis atau pengarang cerita. Cerita fiksi dibuat berdasarkan pandangan, wawasan, pengalaman Utama dan tokoh tambahan. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan LKPD 2-nya. Bisa kira-kira 15 menit seperti tadi? Bisa. Nah, ini yang dua kelompok sini nih. Bisa nggak selesai dalam 15 menit? Bisa. Bisa? Yakin? Oke, yuk silahkan ya. Tentukan tokoh utama dan tokoh tambahan, juga sifat tokohnya masing-masing. Ya, bukan. Kemudian tentukan tokoh utamanya yang mana, tokoh tambahannya di sini pun boleh. Ya. Terus sifat tokoh utamanya apa? Sifat tokoh tambahannya apa? Ini juga tokoh utamanya siapa? Gimana sifatnya? Tokoh tambahan yang mana? Sifatnya apa? Oke, paham? Iya, itu aja. Maksudnya ya. Oke, silakan. Ayo. Yuk, kalian sini mendekat. Mendekat sini nak. Nah, apa? Ais, bangkunya boleh ditaruh ke sini biar nggak susah. Mungkin taruh masuk. Apa? Oh, nggak boleh kali ini. Kok ada acara marah-marah? Sini dari sebelah sini. Jangan. Iya, ini kan teksnya. Ada dua, yang pertama kita dua sahabat, yang kedua jangan mengeluh. Di teks yang pertama ini tokoh utamanya siapa? Sifatnya bagaimana? Terus habis itu tokoh tambahannya yang mana? Sifatnya bagaimana? Sama, yang ini juga begitu. Ya. Adanya mana bisa? Hah? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke, jadi kalian baca, kalau baca tentukan tokohnya mana, sifatnya bagaimana. Misalnya kan kalau yang tadi itu teks yang awal ada tokohnya Benny dan Ayah. Nah, Benny sifatnya bagaimana? Ayah sifatnya bagaimana? Kalau contoh teks yang tadi, kalau teks yang ini kan ada Benny dan Nadia. Benny bagaimana sifatnya? Nadia bagaimana? Dari dua ini yang mana tokoh pertama, yang mana tokoh kedua? Kalau sudah bikin kategori sifatnya bagaimana? Cukup dijelaskan aja. Ya, oke? Paham? Ayo, silakan. Siapa dulu? Jawabannya boleh tulis dulu. Kalau mau tulis buku boleh. Atau di sebelah sini juga boleh, nggak masalah. Oke? Ayo, silakan. Nah, ini kalian baca. Soalnya dalam bentuk cerita. Nah, ini di sini kan ada dua tokoh, ada Dewi, ada Nadia. Tentukan yang mana utama, yang mana tokoh tambahan. Terus sifat tokoh utamanya bagaimana? Nah, sifat tokoh tambahannya bagaimana? Begitu. Oke, paham anak-anak Miss? Ya, boleh silakan. Nah, di sini kelompok ini bagaimana? Bisa paham apa yang harus dikerjakan Galang dan teman-teman? Oke, ini dibaca dulu ceritanya. Tentukan yang mana tokoh utama, yang mana tokoh tambahan. Ya, lalu tentukan tokoh utama sifatnya bagaimana, tokoh tambahan sifatnya bagaimana. Yang ini. Oke lah. Oke, yang lainnya, ya Dimas. Oke, yuk silakan kerjakan. Kelompok sudah selesai mengerjakan LKPD 2? Masih semangat? Baik, kalau gitu. Tepuk satu kali.
Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Saya Deko dari kelompok ini. Itu bacakan lagi. Ya, oke. Ya, sekali lagi kita kasih semangat dong untuk Teko. Silakan Teko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Garuda. Satu, mengolah makanan, memasak makanan. Ya. Dulu masyarakat tradisional. Dulu memasak memakai kayu bakar. Mayoritas modern. Masyarakat modern. Sekarang memasak menggunakan kompor gas. Oke, nomor 2. Mencuci pakaian. Dulu memakai brush dan menyucinya di sungai. Sekarang memakai mesin cuci. 3. Berkirim kabar, berkomunikasi. Dulu pakai surat dan diantar ke kantor pos. Sekarang pakai HP atau laptop untuk berkomunikasi. 4. Belajar mendapatkan ilmu pengetahuan. Dulu belajar harus pergi ke sekolah yang terkadang jauh dari rumah. Sekarang belajar bisa di rumah saja menggunakan laptop, HP, dan cara online. 5. Berpergian ke tempat yang jauh. Dulu pakai kereta api, terowong asap, atau perahu. Sekarang menggunakan pesawat atau kereta api cepat. Oke, kasih tepuk tangan dong. Tadi bagaimana jawaban dari kelompok Garuda? Belum. Pas, cocok jawabannya. Oke, cocok. Oke, ayo satu lagi dong untuk LKPD 1. Ya, Nazril. Oke, ya silakan. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ayo, silakan Nazril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazril dari kelompok 5. Ya, silakan Nazril. 1. Mengolah makanan atau memasak Ayo, makanan. ya. Masyarakat tradisional milih memakai kayu. Masyarakat modern memakai kompor listrik. 2. Mencuci pakaian. Dulu memakai tangan. Sekarang memakai mesin atau listrik. 3. Berkirim kabar atau berkomunikasi. Dulu memakai surat, sekarang memakai handphone. Belajar atau mendapatkan ilmu pengetahuan. Dulu memakai kertas, sekarang memakai internet. Berpergian ke tempat yang jauh. Dulu memakai kereta api, sekarang memakai pesawat. Oke, sudah Nazril? Oke, kita dulu untuk Nazril. Ayo, bagaimana jawaban dari kelompok Nazril tadi? Sudah pas atau belum? Kosong sudah? Oke, yuk, bagus ya. Itu tadi jawaban dari kelompok Nazril. Nah, sekarang untuk LKPD yang kedua. Ayo. Yang lain nah, masa asik kelompok Depo aja dulu. Ayo, kelompok Nadia. Oke, boleh ya, silakan kita kasih tepuk tangan dulu. Nadia, silakan. Ya, ini untuk LKPD 2 ya. Ayo kita dengarkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh utama Debbie, sifat-sifat periang, banyak bicara dan mudah berteman. Tokoh pembantu Nadia, sifat-sifat pendiam dan kurang pandai bergaul. Tokoh utama Ayah jantan, sifat-sifat mengeluh dan tidak bersyukur. Tokoh pembantu Semut, sifat-sifat bersyukur dan menasihati ayah. Oke, sudah Nadia? Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Untuk yang kisah 2 sahabat, tokoh utamanya tadi katanya Debbie, tokoh tambahannya Nadia, betul? Cocok? Cocok. Oke, sifatnya tadi Debbie tadi periang dan mudah bergaul, benar? Oke, kalau si Nadia sifatnya tadi bagaimana? Pendiam ya? Orang pandai bergaul. Oke, bagus.
Kemudian untuk ayam jantan, bagaimana sifat ayam jantan? Tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Suka apa dia? Suka mengeluh. Oke. Kalau sifat si semut tadi bagaimana? Menasehati. Bersyukur dan suka menasehati. Oke, baiklah anak-anak Miss, yuk kita kasih tepuk tangan untuk kalian semua yang Miss. Sekarang kita mau bikin kesimpulan dulu dong. Nah, siapa yang bisa kasih tahu Miss? Apa aja sih yang udah kita pelajari hari ini? Ayo, apa aja yang udah kita pelajari hari ini? Ayo. Ayo, angkat tangannya yuk, jangan malu-malu. Apa aja yang udah kita pelajari hari ini? Coba Galang, apa aja yang udah kita pelajari hari ini Galang? Tentang tradisional dan masyarakat modern. Tentang cara hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Oke, jadi kalau cara hidup masyarakat tradisional itu bagaimana kira-kira? Bagaimana cara hidup masyarakat tradisional? Ayo. Tradisional. Nah, bagaimana cara hidupnya? Tradisional. Berarti masih menggunakan alat-alat yang dulu atau yang alat-alat kuno, yang lama, ya kan? Kalau cara hidup masyarakat yang sekarang bagaimana? Pakai alat yang baru. Menggunakan alat yang baru, alat-alat yang lebih canggih. Iya, bagus sekali. Nah, kalau untuk bahasa Indonesia tadi, apa yang sudah kita pelajari tadi dari pelajaran bahasa Indonesia kita? Kisah dua sahabat. Oh, kisah dua sahabat. Oke, apa lagi yang kita pelajari? Jangan mengeluh. Apa lagi ya? Iya, tokoh utama dan tokoh tambahan atau tokoh pembantu. Selain itu apa lagi yang kita pelajari? Sifat siapa? Iya, sifat tokoh utama. Jadi sifat tokoh utama itu ada yang protagonis, yang baik. Ada juga nggak yang antagonis? Iya, yang antagonis itu bagaimana itu maksudnya? Iya, yang jahat. Oke, baik. Nah, anak-anak Miss, senang nggak dengan pembelajaran kita hari ini? Benar? Oke, sudah paham nggak dengan materi yang Miss berikan hari ini? Bagian apa tadi yang paling menyenangkan menurut kalian? Ayo, yang bagian yang asik yang mana? Nah, yang mana tak? Oh, bagian berdiskusi. Kalau Anung, bagian mana tadi yang paling asik menurut Anung? Ayo, yang berdiskusi kah atau menyajikan ke depan? Oh, berdiskusi juga. Berarti Anung senang berdiskusi ya. Nah, anak-anak Miss, jadi tadi kita sudah belajar bersama-sama, sudah dapat kita materi kita hari ini ya, tentang cara hidup masyarakat tradisional dan modern atau modernisasi, juga tentang karakter pada tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, untuk minggu depan ya, pelajaran IPS kita akan mempelajari tentang apa? Kita akan mempelajari tentang dampak negatif dan positif modernisasi bagi kehidupan kita untuk IPS-nya. Sedangkan Dewo, ayo perhatikan sini dulu nak. Sedangkan untuk materi bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang alur ya dan latar pada teks fiksi. Oke anak-anak Miss, jadi jangan lupa nanti dibaca materi itu di buku kita ya, di buku Bupena 6D. Nah, baiklah anak-anak Miss, demikian saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Ayo sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sekian untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya baiklah kok, siapkan dulu kok. Berdiri. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semuanya. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Po. Ya, jangan lupa ya, yang piket laksanakan tugas piketnya dulu ya. Oke, jangan lupa dipelajari materi